Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan masak sup, teman-teman, sup tomat. Jadi ini cara masak sup tomat ya. Dan ini bahan-bahannya, di sini ada tomat ya teman-teman. Ini tomat besar sekali. Ini harganya ini 50 NT ya, 2 ya. Ini sangat besar sekali, jumbo ya. Kemudian ada 2 telur teman-teman. Kemudian ada jahe iris, daun bawang, dan ini jamur ya. Nah, sambil kita iris-iris, oh iya, ini ada bumbunya, ada garam sama micin, begitu aja ya teman-teman. Nah, ini simpel sekali, hanya bumbu seperti itu, enak ya. Dan ini kaldu ya teman-teman, ini kaldu ayam dari ayam kampung. Ini kaldunya segini banyak teman-teman ya. Jadi ini sangat enak sekali. Kita udah buka kompornya ya, sembari kita nunggu mendidih, kita potong-potong sayurannya. Maksud saya kita potong-potong tomatnya teman-teman. Ini tomatnya begitu besar sekali nih, segenggam tangan saya. Enggak, ini benar-benar jumbo ya teman-teman, gede banget tuh, lihat teman-teman, pokoknya gede banget tuh, tangan 2 aja enggak itu teman-teman, gak nyakup. Ini udah saya cuci ya. Nah, setelah itu kita potong seperti ini ya. Nah, ini tengahnya ini kan seperti itu, agak hitam begitu, ini dibuang ya teman-teman, kan keras ya. Lalu kita potong belah-belah, wah besar banget, terus seperti ini. Kita potong tipis-tipis ya. Jadi sup tomat itu bagus sekali teman-teman untuk kesehatan. Nah, kalau tomat kan dia berair, takutnya dia itu airnya kalau taruh di talenan itu bisa kebuang airnya teman-teman. Kita masukkan di mangkok seperti ini ya. Setelah dipotong-potong, wah ini besar sekali tomatnya. Sekarang udah lumayan agak murah ya teman-teman, tomatnya nggak terlalu mahal kayak kemarin. Ini 2,50. Saya kemarin 1 biji tapi jumbo ya, itu 38 NT. Jadi harga tomat itu di Taiwan mahal ya, apalagi tomatnya jumbo seperti ini teman-teman. Wah nih lihat, yang ini nggak terlalu gede banget tapi masih gede ya. Nah, ini tengahnya dibuang teman-teman ya. Kita makan tomatnya aja nggak ada rasa asamnya, jadi tomatnya manis teman-teman. Jadi ini semacam tomat buah. Orang Taiwan suka sekali buat masak sup ya. Ini saya juga ketagihan teman-teman, karena begitu seger, enak. Sama sekali tomatnya itu nggak ada rasa enak. Jadi biasanya kalau makan tomat agak rasa agak enak gimana ya kalau yang nggak suka. Tapi ini enggak teman-teman, ini manis. Ini dua biji segini banyaknya, satu mangkok seperti ini teman-teman. Lalu ini jamurnya ini panjang seperti ini ya. Kalau di Indonesia ada juga kayaknya di supermarket nih, seperti ini jamurnya teman-teman, panjang, ada 1 jengkalan ya.
tuh seperti itu. Ini karena terlalu panjang, nah jamurnya juga dipotong-potong ya. Nah, dipotong-potong seperti ini aja teman-teman, nggak terlalu panjang. Nah, ini kaldu ayamnya kita masukkan jahe, iris jahe yang diiris seperti ini ya teman-teman nih. Ini masukkan aja ke sini ya. Kenapa saya selalu pakai jahe? Biar nggak amis ya teman-teman, nggak bau amis ya. Nah, ini sebentar lagi mendidih ya. Lalu daun bawangnya kita potong-potong halus teman-teman, agak kasaran dikit, agak gede-gede dikit juga nggak masalah ya, selera teman-teman. Daun bawang banyakin sedikit jadi wangi ya. Kita sisihkan di sampingnya dulu ya teman-teman nih. Lalu telurnya kita ceplok ya teman-teman. Setelah diceplok kita aduk ya. Kita aduk sampai merata teman-teman, sampai enggak terlihat butiran-butiran telur lagi ya. Kemudian ini airnya sudah mendidih teman-teman, dan aroma jahenya udah keluar ya. Ini belum dikasih bumbu aja udah wangi sekali teman-teman, dari kaldu satu ayam, kaldu ayam ya, satu ayam ya teman-teman, kaldu ya. Nah, ini tomatnya kita masukkan ya teman-teman. Ini kalau banyak seperti ini takutnya meludak, kita kecilin apinya ya. Nah, nanti perlahan bisa surut ya teman-teman. Nah, kita godok aja dulu. Tunggu sampai dia agak lembek ya tomatnya. Sambil menunggu tomatnya agak lembek, ini terus dikocok ya teman-teman supaya halus, supaya nanti enggak, setelah dimasukkan di sup, enggak kumpalan-kumpalan besar ya. Jadi nanti terlihat gumpalan lembut gitu teman-teman, pecah gitu ya. Kita tunggu sampai tomatnya lembek ya teman-teman. Nah, ini tomatnya sudah agak setengah matang, agak lembek ya teman-teman. Nah, jamurnya kita masukkan ya.
ini jamurnya agak keras ya teman-teman, dia nggak lembek kayak jamur yang kecil-kecil itu. Jamur apa ya namanya, inoki atau apa ya teman-teman, atau ini saya nggak tahu nama-nama jamur itu saking banyaknya ya teman-teman ya. Setelah ditaruh jamur, dia airnya mau membludak teman-teman, jadi jangan ditinggal ya, harus dalam pengawasan ya teman-teman, pengawasan mata kita agar nanti dia nggak membludak. Sayang banget kalau udah membludak ya. Warnanya begitu menarik teman-teman, rasanya pun enak ya. Jadi tomat mengandung vitamin C kayak begini, biasanya sampai 5-6 kalau untuk porsi orang banyak teman-teman tomatnya, jadi kental. Jadi ini sangat bagus banget dikonsumsi ya. Kemudian kita masukkan penyedap rasa, ini warnanya putih. Saya ini penyedap rasanya nggak pakai vegetarian yang teman-teman, kali ini saya pakai yang Ajinomoto ya. Nah ini garam sama penyedap rasa kita masukkan. Kita tunggu ya teman-teman sampai jamurnya itu matang ya. Sambil menunggu supnya matang, kita mau masak ikan gurame puapoci ya teman-teman. Jadi ikan apa aja itu bisa dimasak, hampir semua ikan bisa masak dengan puapoci. Nah ini saya mengiris jahe, ini bumbunya jahe, kemudian ini puapoci ya teman-teman, nih puapoci ya yang sudah jadi gitu, kita beli. Nah ini ada satu air seperti ini ya. Nah kemudian ini jahenya sudah diiris kepeng seperti ini, kita iris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini ikannya, ikan gurame gede ya, ini kita belah begini dua kayak gitu ya. Nah seperti itu ya. Lalu puapocinya kita masukkan di atasnya seperti ini ya teman-teman, kita lumurkan di atasnya kayak begitu ya. Jadi simple sekali ya teman-teman. Karena puapoci udah asin, jadi kita nggak pakai garam ya, jadi ini nanti asin juga. Nah kemudian ini jahe irisnya yang ini taruh di atasnya teman-teman, supaya tidak bau amis ya. Kemarin saya juga udah pernah masak ikan puapoci, cuma kemarin itu ikan putih yang mahal itu teman-teman. Nah kali ini saya pakai ini ya, pakai ikan gurame ya teman-teman, tapi saya nggak kasih lihat sama teman-temannya. Nah ini yang tinggal kita kukus. Nah ini kita udah siapkan ini teman-teman, seperti ini ya. Kalau di Taiwan buat ngukusnya seperti ini ya. Lalu airnya ini kita masukkan 1 gelas ke sini ya. Kita takut 1 gelas nggak matang ya teman-teman. Lalu kita ikannya itu masukkan di sini teman-teman. Kita tambah 2 gelas aja ya. Nah 2 cangkir seperti ini teman-teman, nih 2 cangkir nih, ukuran berapa ini, seperti itu ya. Kemudian kita tutup. Lalu ini tinko namanya teman-teman, ini kita colokkan. Kemudian ini kita nah itu kalau udah nyala seperti itu berarti itu udah
lagi masak ya teman-teman. Ini praktis sekali ya. Nah ini tomatnya sudah agak lembek, mungkin jamurnya juga udah harum wangi ya teman-teman. Ini tadi saya ganti panci ya, karena itu pancinya ini kekecilan mau meludak. Nah ini tadi saya kurangin membludak itu karena terlalu membludak, jadi pancinya kurang besar. Kita pindahkan tadi ya teman-teman. Kemudian ini kita taruh yang agak ukurannya besar. Tadi udah membludak sedikit ya teman-teman. Kita cicip ya rasanya seperti apa, apakah asinnya pas. Enak sekali, pas ya teman-teman. Kemudian boleh juga ditambahkan lada bubuk ya. Ini lada bubuk yang udah jadi ya teman-teman. Tadi nggak saya sebutkan di awal, tapi ini yang nggak suka juga nggak usah pakai lada ya. Kalau ada bawang putih, kita haluskan. Boleh juga pakai bawang putih yang dihaluskan teman-teman, atau dikeprek, dicincang terus diiris halus gitu juga bisa ya, supaya rasanya lebih mantap. Ini karena saya kehabisan nggak ada bawang putih, jadi ini nggak pakai bawang putih. Seperti ini aja udah enak banget ya teman-teman. Karena ini di kaldunya ini udah dikasih bawang putih sebelum ngerebus ayam kampung kaldu ya. Ini jadi ayam kampung, jadi rasanya enak dan sehat teman-teman. Apakah tomatnya udah matang? Tadi udah nyicip, tapi kita penasaran tomatnya apakah udah matang ya. Sedap banget, luar biasa seger. Jadi tomatnya itu kulitnya tebal sekali ya teman-teman. Ini karena jumbo tuh kulitnya sangat tebal seperti ini. Dalamnya sama kulitnya itu terpisah ya. Jadi enak sekali ya teman-teman. Tadi kita nyicip jamurnya, tadi saya nyicip kuahnya dan tomatnya, kemudian ini nyicip jamurnya ya. Jamurnya itu wangi sekali teman-teman. Oh ya, ini boleh juga pakai jamur Jepang itu yang bulat-bulat, jamur kering itu ya teman-teman. Nah itu malah wangi sekali ya, enak ya. Setelah dicuci, direndam pakai air, kemudian rendemannya pakai air itu, rendeman jamur itu jangan dibuang, masukkan ke sup ini. Kemudian jamurnya diiris-iris gitu ya teman-teman. Nggak diiris juga nggak apa-apa. Nah nanti lebih mantap pokoknya. Karena ini saya adanya jamur seperti ini, jamur apa aja bisa teman-teman, jamur yang enak ya, maksud saya yang bukan beracun ya. Jamur apa aja masukkan ke sini enak teman-teman. Kalau jamur kuping mungkin nggak enak ya, karena dia itu agak lender-lender begitu. Kalau jamur kuping enaknya ditumis sama jahe dan nanas, kemudian pakai jamur kuping ya. Nah ini semuanya udah matang teman-teman. Tadi saya udah nyicip jamurnya juga. Kemudian ini tadi lama nggak diaduk, dia udah mengental ya. Nah kemudian ini udah bisa dimasukkan telurnya ya teman-teman. Masukkan melingkar seperti ini. Setelah itu diaduk ya teman-teman. Nah aduk supaya nggak menggumpal ya teman-teman. Jadi ini sup tomat telur ya. Dan
Dan kali ini menunya itu seperti ini, dan ikan gurame puapoci ya teman-teman. Nah, warnanya cantik sekali ya, ini aromanya pun wah, pokoknya ini sehabis kita makan nasi, ini terakhir kita makan sup teman-teman. Jadi anget-anget kita, musim dingin jadi anget-anget supaya badan kita hangat. Karena ini saya juga taruh jahe agak banyak kan ya teman-teman, jadi jangan takut ada telur tuh bau amis, tidak ya. Nah, setelah telurnya kita masukkan jangan lama-lama ya. Terus ini kita masukkan daun bawangnya semuanya. Kemudian kan sudah mateng, matikan kompornya ya. Wow, menarik sekali. Nah, ini sopnya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ikannya udah mulai ngebul seperti ini. Jadi ini cepat sekali teman-teman karena dikukus mateng ya. Kita tunggu sampai mateng. Kita lihat apakah ikan gurame puapoci udah matang ya teman-teman. Ini udah ngebul seperti itu ya. Wow, dia pecah seperti itu teman-teman. Jadi setelah dikukus dia pecah seperti itu. Jadi di antara irisan tadi dia udah meledak seperti itu ya. Nah, ini pertanda sudah matang ya teman-teman. Kita tek, wah sudah matang ya, ini sangat empuk. Ini sudah matang ya teman-teman. Tuh ikannya ya. Wah, aromanya Jadi 2 gelas ini sebentar lagi naik ke atas ya. Celek, kalau udah celek itu berarti udah matang ya teman-teman. Karena ikannya ini lebih besar ya. Tapi kali ini kenapa sampai belah seperti itu teman-teman, karena di belahannya itu sampai seperti itu tuh, bentuknya seperti itu ya, nggak utuh teman-teman, karena dia pecah di belahan itu ya. Harum banget tuh. Udah tek 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 gitu bunyinya teman-teman. Nah, seperti itu bunyinya. Nah, itu pertanda udah mau naik ke atas ya. Kita tutup aja dulu. Mereknya merek ini teman-teman, itu bagus ya. Jadi ini sangat praktis banget ini buat bikin kue lobak putih, tienko seperti ini bagus ya. Kakak perempuan saya itu beli di Indonesia, nggak tahu bisa dipakai apa enggak ya, kayak gitu. Sebentar lagi sabar ya teman-teman nih, sebentar lagi. Jadi nanti puapoci ini rasanya asin, kuahnya itu yang di pinggir, yang di rebusan itu enak sekali, dicampurkan sama nasi gitu makannya teman-teman, anget-anget gitu, enak banget. Kemudian puapocinya kita makan langsung, itu bijinya satu-satu gitu, jadi bijinya besar-besar teman-teman. Ini kulit sama daging puapocinya itu sangat wangi sekali ya, enak ya teman-teman.
Kalau udah bunyi tek 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 tek, tek kayak gini biasanya udah mau ini udah mau naik ke atas. Sebenarnya ini sudah nggak nunggu celak ke atas juga, ini sudah matang ya teman-teman, tapi biar teman-teman tahu nih. Ini rice cooker ini lama banget ya teman-teman, udah bertahunan di sini tuh, awet sekali ya. Ini nggak naik-naik, ini sudah matang teman-teman. Nanti kelembeknya dagingnya jadi keras ya teman-teman. Nah kaget, nah itu udah bunyi ya, berarti udah matang teman. Kita ambil ya. Nah pakai ini jadi kita nggak takut kepanasan ya teman-teman. Tuh kuahnya banyak sekali di. Nah ini kuahnya nanti wangi banget ya tuh. Wah sampai meledak seperti itu teman-teman tuh. Sampai pecah ya. Nah ini sudah matang teman-teman. Tuh kira-kira kayak begitu teman-teman, sup telur tomat ya. Dan ini brokoli saya rebus aja teman-teman. Dan ikan popoci, steam ikan popoci teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.